teman-teman semua. Kami dari Prodi Administrasi Bisnis, International Women University. Kelompok 5 yang beranggotakan Agung Akmal Ramadan, Revi Setiadi, Risnawati, Suci Siti Zakia, Salsya Pratisya Suryadi, dan Sarah Lutfiani Mardia. Chapter 5, Strategizing. Manajemen strategis. Manajemen strategis singkatnya menyusun strategi. Pada dasarnya adalah tentang pilihan dalam hal yang akan dan tidak akan dilakukan organisasi untuk mencapai tujuan dan sasaran tertentu, di mana sasaran tersebut mengarah pada realisasi visi dan misi yang dinyatakan. Lalu, apa kalian tahu apa itu strategi? Strategi adalah bagian sentral dari fungsi perencanaan dalam PWLC. Strategi juga tentang membuat pilihan yang memberi organisasi beberapa ukuran keunggulan atau bahkan keunggulan kompetitif berkelanjutan. Posisi sentral dari strategi dirangkum dalam tabel berikut. Ada perencanaan, perorganisasian, terkemuka, dan mengendalikan. Manajemen strategis dalam kerangka PWLC. Di sini kami akan fokus pada aspek perumusan strategi dari manajemen strategis karena implementasi pada dasarnya adalah mengatur, memimpin, dan mengendalikan komponen PWLC. Sebuah perencanaan dimulai dengan visi, misi, dan diakhiri dengan menetapkan tujuan dan sasaran. Dalam hal perumusan strategi, ada dua aspek penyusunan strategi yang harus kita kenali. Yang pertama, strategi perusahaan menjawab pertanyaan strategi yang terkait, misalnya, yang pertama, bisnis apa yang harus kita jalankan? Yang kedua, bagaimana bisnis A membantu kita bersaing dalam bisnis B dan sebaliknya. Dalam banyak hal, strategi perusahaan menganggap organisasi sebagai portofolio bisnis, sumber daya, kemampuan, dan aktivitas. McDonald's misalnya, dan gerai makanan cepat saji Golden Earth yaitu simbol McDonald's, mereka yang ada di mana-mana. Namun, kalian mungkin kurang mengetahui bahwa McDonald's juga memiliki vendor burrito kelas atas Chipotle selama beberapa tahun. Strategi perusahaan McDonald's membantu para manajernya mengevaluasi dan menjawab pertanyaan tentang apakah masuk akal jika rangkaian bisnis McDonald's memasukkan berbagai restoran seperti McDonald's dan Chipotle. Berikut ini adalah panduan grafis untuk jenis perencanaan. Ada menyusun strategi. Menyusun strategi ini terbagi menjadi dua. Yang pertama, strategi perubahan. Kita harus berbisnis apa? Bagaimana berada di satu bisnis membantu kita bersaing dengan bisnis kita yang lain. Yang kedua, ada strategi bisnis. Bagaimana kita harus menyelesaikannya? Logika di balik strategi perusahaan adalah: yang pertama ada sinergi. Secara khusus, sinergi terjadi ketika interaksi dua atau lebih aktivitas yang menciptakan efek gabungan. Efek gabungan yang lebih besar daripada jumlah efek individualnya. Idenya adalah bahwa kombinasi bisnis tertentu lebih kuat daripada bisnis individual karena mereka melakukan sesuatu dengan lebih murah atau berkualitas lebih tinggi sebagai hasil koordinasi mereka di bawah pemilik bersama. Yang kedua ada disertifikasi. Disertifikasi
organisasi berpartisipasi dalam banyak bisnis yang dalam beberapa hal berbeda satu sama lain. Tujuan diversifikasi adalah untuk menyebar risiko dan peluang ke serangkaian bisnis yang lebih besar. Beberapa dari pertumbuhannya bisa tinggi, tapi bisa juga lambat dan menurun. Beberapa mungkin berkinerja lebih buruk selama resesi, sementara yang lain berkinerja lebih baik. Lalu, di sini ada 3 strategi diversifikasi utama. Yang pertama, diversifikasi konsentris, yaitu di mana bisnis baru menghasilkan produk yang secara teknis mirip dengan produk perusahaan saat ini, tetapi menarik bagi kelompok konsumen yang baru. Yang kedua, ada diversifikasi horizontal, yaitu di mana bisnis baru menghasilkan produk yang sama sekali tidak berhubungan dengan produk perusahaan saat ini, tetapi menarik bagi kelompok konsumen yang sama. Yang terakhir ada diversifikasi konglomerat, yaitu di mana bisnis baru menghasilkan produk yang sama sekali tidak terkait dengan produk perusahaan saat ini dan yang menarik bagi kelompok konsumen yang sama sekali baru. Semua organisasi membutuhkan strategi untuk bertahan dan berkembang. Di perusahaan nirlaba seperti McDonald's, strategi bisnisnya akan membantunya mempertahankan pelanggan yang ada, mengembangkan bisnisnya dengan pindah ke pasar baru, dan mengambil pelanggan dari pesaing seperti Taco Bell dan Burger King, dan melakukan semua ini pada tingkat keuntungan yang diminta oleh pasar saham. Selanjutnya ada masukan strategis. Jadi, apa masukan menyusun strategi? Kalian perlu mengumpulkan informasi dan melakukan analisis ketika karakteristik internal organisasi dan kondisi pasar eksternal. Di sisi internal, kalian akan mengetahui kekuatan dan kelemahan organisasi. Di sisi eksternal, kalian mungkin ingin mengembangkan pemahaman tentang peluang dan ancaman organisasi. Keempat masukan dalam penyusunan strategi ini sering disebut dengan SWOT, analisis yang mewakili kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Tidak masalah jika kalian memulai proses penilaian ini secara internal atau eksternal, tetapi pada dasarnya keduanya saling berkaitan. Paling tidak, strategi harus memanfaatkan kekuatan yang akan diambil, memanfaatkan peluang, dan mengurangi ancaman, sedangkan konsekuensi negatif dari kelemahan diminimalkan atau dikelola. Analisis SWOT. Yang pertama ada kekuatan, yang kedua ada kelemahan, yang ketiga peluang, dan yang terakhir ancaman. Selanjutnya ada beberapa alat analisis eksternal dan internal yang mungkin membantu Anda melakukan analisis SWOT. Yang pertama ada Strength and Opportunities, atau disingkat dengan SO, yaitu bagaimana Anda dapat menggunakan kekuatan Anda untuk memanfaatkan peluang. Yang kedua ada Strength and Threats, atau disingkat menjadi ST, yaitu bagaimana Anda dapat memanfaatkan kekuatan Anda untuk menghindari ancaman yang nyata dan potensial. Yang ketiga ada kelemahan dan peluang, atau disingkat dengan WO, yaitu bagaimana Anda dapat menggunakan kesempatan Anda untuk mengatasi kelemahan yang Anda alami. Dan yang terakhir ada kelemahan dan ancaman, atau disingkat dengan WT, yaitu bagaimana Anda dapat minimalkan kelemahan Anda dan menghindari ancaman. Kekuatan dan kelemahan. Titik awal yang baik untuk menyusun strategi adalah penilaian tentang apa yang dilakukan organisasi dengan baik dan apa yang kurang berhasil. Secara umum, strategi yang baik memanfaatkan kekuatan dan meminimalkan kerugian yang ditimbulkan oleh kelemahan apapun. Hal tersulit yang harus dilakukan organisasi adalah mengembangkan keunggulan kompetitifnya menjadi keunggulan kompetitif yang berkelanjutan, di mana kekuatan organisasi tidak dapat dengan mudah diduplikasi atau ditiru oleh perusahaan lain, juga tidak dibuat berlebihan atau kurang berharga oleh perubahan di lingkungan eksternal. Selanjutnya ada peluang dan ancaman. Kalian akan mengetahui mengapa beberapa pemahaman tentang lingkungan eksternal merupakan masukan penting ke dalam strategi. Peluang menilai
faktor-faktor eksternal yang menarik yang mewakili alasan bisnis untuk eksis dan makmur. Ancaman mencakup faktor-faktor di luar kendali Anda yang dapat membahayakan strategi atau bisnis. External manager biasanya tidak memiliki kendali atas mereka, tetapi mungkin mendapat manfaat dengan memiliki rencana darurat untuk mengatasinya jika itu terjadi. Alat analisis internal. Alat analisis internal membantu dalam mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan organisasi, yaitu alat rantai nilai dan VRIO. Rantai nilai pada dasarnya untuk memisahkan organisasi dan mengidentifikasi bagian-bagian penting. Terkadang, bagian ini berbentuk fungsi seperti pemasaran atau manufaktur. Fungsi rantai nilai juga disebut kapabilitas. Di sini, VRIO masuk. VRIO adalah singkatan dari nilai, langkah, tak ada bandingannya, dan organisasi. Pada dasarnya, kerangka kerja VRIO menyarankan bahwa kapabilitas atau sumber daya seperti paten atau lokasi yang bagus cenderung menghasilkan keunggulan kompetitif bagi organisasi. Ketika dapat ditunjukkan bahwa itu berharga, langka, sulit ditiru, dan didukung oleh organisasi. Selanjutnya ada alat analisis eksternal. Ada dua alat utama yaitu PESTEL dan analisis industri. PESTEL ini singkatan dari politik, ekonomi, sosial kultural, teknologi, lingkungan, dan lingkungan hukum. Sederhananya, kerangka PESTEL mengarahkan Anda untuk mengumpulkan informasi dan menganalisis setiap dimensi lingkungan untuk mengidentifikasi berbagai macam ancaman dan peluang yang dihadapi organisasi. Analisis industri sebaliknya meminta Anda untuk memetakan berbagai hubungan yang mungkin dimiliki organisasi dengan pemasok, pelanggan, dan pesaing. Strategi sebagai trade-off, disiplin, dan fokus. Apa itu fokus strategis? Para peneliti umumnya setuju bahwa fokus strategis adalah karakteristik umum di seluruh organisasi yang sukses. Fokus strategis terlihat ketika sebuah organisasi sangat jelas tentang visi dan misinya dan memiliki strategi yang koheren dan diartikulasikan dengan baik untuk mencapainya. Dalam berbagai bukunya, Porter mengembangkan 3 strategi umum yang menurutnya dapat digunakan individu atau dalam kombinasi untuk menciptakan posisi yang dapat dipertahankan dan untuk mengungguli pesaing, baik mereka dalam suatu industri atau lintas negara. Strateginya adalah yang pertama, kepemimpinan biaya keseluruhan, yang kedua, diferensiasi, dan yang terakhir, fokus pada ceruk pasar tertentu. Kepemimpinan biaya, diferensiasi, dan cakupan. Strategi ini sering disebut dengan strategi trade-off, karena Porter berpendapat bahwa perusahaan harus memilih untuk merangkul satu strategi atau berisiko tidak memiliki strategi sama sekali. Keseluruhan biaya yang lebih rendah atau kepemimpinan biaya mengacu pada strategi di mana perusahaan keunggulan kompetitif didasarkan pada taruhan bahwa ia dapat mengembangkan, memproduksi, dan mendistribusikan produk dengan lebih efisien daripada pesaing. Diferensiasi mengacu pada strategi di mana keunggulan kompetitif didasarkan pada produk atau layanan unggulan. Keunggulan muncul dari faktor selain biaya rendah, seperti layanan pelanggan, kualitas produk, atau gaya unik. Porter menyarankan bahwa faktor lain yang mempengaruhi posisi kompetitif perusahaan adalah ruang lingkup kompetitifnya. Ruang lingkup kompetitif menentukan luasnya target pasar perusahaan. Sebuah perusahaan dapat memiliki ruang lingkup persaingan yang luas atau pasar massal, atau ruang lingkup persaingan yang sempit, yaitu pasar khusus. Strategi diferensiasi lainnya adalah merancang produk khusus untuk pelanggan. Kostumisasi semacam itu dapat berkisar dari mendesain produk secara individual untuk satu pelanggan untuk menawarkan menu di mana pelanggan dapat memilih opsi untuk produk jadi, dengan memposisikan dirinya dalam lingkup luas atau lingkup sempit, dan strategi berbiaya rendah atau strategi diferensiasi. Sebuah organisasi akan jatuh ke dalam salah satu strategi kompetitif umum seperti berikut. Yang pertama ada kepemimpinan biaya, yang kedua ada fokus biaya, diferensiasi, dan yang terakhir ada diferensiasi terfokus.
Selanjutnya ada kepemimpinan biaya rendah. Kepemimpinan biaya adalah strategi pasar berbiaya rendah dan berbasis luas. Perusahaan yang mengejar jenis strategi ini harus sangat efisien dalam tugas-tugas teknik, operasi, produksi, dan distribusi fisik. Strategi ini sangat efektif untuk organisasi dalam industri di mana ada kemungkinan diferensiasi produk yang terbatas dan di mana pembeli sangat sensitif terhadap harga. Strategi kepemimpinan biaya mungkin lebih sulit dalam lingkungan yang dinamis karena beberapa biaya yang mungkin ingin diminimalkan oleh perusahaan adalah biaya penelitian dan pengembangan atau biaya penelitian pemasaran, biaya yang mungkin perlu dikeluarkan perusahaan agar tetap kompetitif. Selanjutnya ada sifat keunggulan kompetitif. Sifat ini terbagi menjadi dua. Yang pertama ada cakupan yang luas. Cakupan yang luas terbagi menjadi biaya rendah dan diferensiasi. Yang kedua ada ruang lingkup sempit, yaitu fokus biaya rendah dan fokus diferen. Fokus rendah biaya. Strategi fokus biaya adalah strategi pasar berbiaya rendah dan fokus sempit. Perusahaan yang menerapkan strategi ini dapat berfokus pada segmen pembeli tertentu atau segmen geografis tertentu dan harus menemukan ceruk pasar yang menginginkan atau membutuhkan produk yang efisien dan bersedia melepaskan ekstra untuk membayar harga yang lebih rendah untuk produk tersebut. Biaya perusahaan dapat dikurangi dengan memberikan sedikit atau tanpa layanan, menyediakan metode distribusi berbiaya rendah, atau memproduksi produk tanpa embel-embel. Diferensiasi. Strategi diferensiasi melibatkan pemasaran produk unik ke pasar yang berbasis luas. Karena jenis strategi ini melibatkan produk unik, harga bukanlah faktor yang signifikan. Beberapa penelitian telah menunjukkan bahwa strategi diferensiasi lebih mungkin menghasilkan keuntungan yang lebih tinggi daripada strategi kepemimpinan biaya. Karena diferensiasi menciptakan hambatan masuk yang lebih kuat. Namun, strategi kepemimpinan biaya lebih mungkin menghasilkan peningkatan pangsa pasar. Diferensiasi terfokus. Strategi fokus diferensiasi adalah pemasaran produk yang dibedakan ke pasar yang sempit, seringkali melibatkan produk yang unik dan pasar yang unik. Strategi ini dapat digunakan untuk perusahaan yang dapat meyakinkan konsumen bahwa fokusnya yang sempit memungkinkannya untuk menyediakan barang dan jasa yang lebih baik daripada pesaingnya. Diferensiasi dapat dicapai melalui fitur produk nyata atau melalui iklan yang menyebabkan pelanggan merasa bahwa produk tersebut unik. Diferensiasi dapat menyebabkan loyalitas merek pelanggan dan mengakibatkan berkurangnya elastisitas harga. Diferensiasi juga dapat menghasilkan margin keuntungan yang lebih tinggi dan mengurangi kebutuhan untuk menjadi produsen biaya rendah. Strategi sebagai disiplin. Dalam bukunya The Discipline of Market Leaders, mereka menawarkan 4 aturan yang harus dipatuhi oleh perusahaan pesaing terkait perumusan strategi. Berikan penawaran terbaik di pasar dengan unggul dalam satu dimensi nilai tertentu. Pemimpin pasar pertama-tama mengembangkan proporsi nilai yang menarik dan tidak tertandingi. Pertahankan standar ambang batas pada dimensi nilai lainnya. Anda tidak boleh membiarkan kinerja di dimensi lain merosot begitu banyak sehingga merusak daya tarik dari nilai perusahaan Anda yang tak tertandingi. Dominasi pasar Anda dengan meningkatkan nilainya dari tahun ke tahun. Ketika sebuah perusahaan memfokuskan semua aset, energi, dan perhatiannya pada penyampaian dan peningkatan satu jenis nilai pelanggan, ia hampir selalu dapat memberikan kinerja yang lebih baik dalam dimensi itu daripada perusahaan lain yang membagi perhatiannya di antara lebih dari satu. Bangun model operasi yang disesuaikan dengan baik, yang dihiasikan untuk memberikan nilai yang tak tertandingi. Dalam pasar yang kompetitif, nilai pelanggan harus ditingkatkan.
Ini adalah keharusan pemimpin pasar, model operasi dalam kunci untuk meningkatkan dan mengatur ulang harapan pelanggan. Keunggulan operasional. Karakteristik utama dari strategi ini adalah operasi dan eksekusi yang luar biasa, seringkali dengan memberikan kualitas yang wajar, dengan harga yang sangat rendah, dan visi yang berorientasi pada tugas terhadap personel. Fokusnya adalah pada efisiensi, operasi yang efisien, manajemen rantai pasokan, tanpa embel-embel dan volume. Sebagian besar perusahaan internasional besar beroperasi menurut disiplin ini. Sistem pengukuran itu penting karena variasi-variasi produk sangat terbatas. Kepemimpinan produk. Perusahaan yang melakukan strategi ini dengan baik dan sangat kuat dalam inovasi dan pemasaran merek. Pimpinan organisasi menunjukkan pengakuan bahwa kesuksesan perusahaan saat ini dan prospek masa depan terletak pada orang-orang yang desain produknya berbakat dan mereka yang mendukung. Perusahaan beroperasi di pasar yang dinamis. Fokusnya adalah pada pengembangan, inovasi, desain, waktu ke pasar, dan margin tinggi dalam kerangka waktu yang singkat. Selanjutnya ada keintiman pelanggan. Perusahaan yang mengejar strategi ini unggul dalam perhatian pelanggan dan layanan pelanggan. Mereka menyesuaikan produk dan layanan mereka untuk pelanggan individu. Ada variasi besar dalam variasi produk. Fokusnya adalah pada yang pertama, manajemen hubungan pelanggan atau CRM. Yang kedua, memberikan produk dan layanan tepat waktu dan di atas harapan pelanggan. Yang ketiga, ada konsep nilai seumur hidup, keandalan, dan yang terakhir ada dekat dengan pelanggan. Otoritas keputusan diberikan kepada karyawan yang dekat dengan pelanggan. Prinsip operasi dari disiplin nilai ini termasuk memiliki berbagai layanan yang tersedia untuk melayani pelanggan sesuai permintaan. Ini mungkin melibatkan menjalankan apa yang penulis sebut sebagai perusahaan kosong, di mana berbagai barang atau jasa tersedia dengan cepat melalui pengaturan kontrak, daripada bisnis pemasok yang memiliki semua persediaan sepanjang waktu. Mengembangkan strategi melalui analisis internal. Kompetensi inti. Kompetensi inti adalah sumber daya dan kapabilitas yang berfungsi sebagai sumber keunggulan kompetitif perusahaan atas pesaing. Kompetensi inti membedakan perusahaan secara kompetitif dan mencerminkan kepribadiannya. Kompetensi inti muncul dari waktu ke waktu melalui proses organisasi yang mengumpulkan dan mempelajari cara menyebarkan sumber daya dan kemampuan yang berbeda. Sebagai kapasitas untuk mengambil tindakan, kompetensi inti adalah permata mahkota perusahaan. Aktivitas yang dilakukan perusahaan dengan sangat baik dibandingkan dengan pesaing dan melalui mana perusahaan menambahkan nilai unik pada barang atau jasanya dalam jangka waktu yang lama. Kompetensi inti perusahaan selain analisisnya terhadap lingkungan umum, industri, dan pesaing harus mendorong pemilihan strateginya. Seperti yang dicatat oleh Clayton Christensen, ahli strategi yang sukses perlu memupuk pemahaman yang mendalam tentang proses persaingan dan kemajuan serta faktor-faktor yang menopang setiap keunggulan. Hanya dengan demikian mereka dapat melihat kapan keunggulan lama siap untuk menghilang dan bagaimana keunggulan baru dapat dibangun sebagai gantinya. Sumber daya dan kemampuan. Sumber daya, luas cangkupan sumber daya mencakup spektrum fenomena individu, sosial, dan organisasi. Sumber daya berwujud. Sumber daya berwujud adalah aset yang dapat dilihat dan diukur. Peralatan produksi, pabrik, dan struktur pelaporan formal adalah contoh dari sumber daya berwujud. Yang kedua ada sumber daya tidak berwujud. Sumber daya tak berwujud relatif sulit untuk dianalisis dan ditiru oleh pesaing. Pengetahuan, kepercayaan antara manajer dan karyawan, ide kapasitas untuk inovasi, kapabilitas manajerial, rutinitas organisasi atau cara unik orang bekerja bersama, kapabilitas ilmiah, dan reputasi perusahaan untuk barang atau jasanya, dan bagaimana ia berinteraksi dengan orang seperti karyawan, pelanggan, dan pemasok adalah contoh sumber daya tidak berwujud.
Kemampuan. Kapabilitas adalah kapasitas perusahaan untuk menyebarkan sumber daya yang dengan sengaja diintegrasikan untuk mencapai keadaan akhir yang diinginkan. Kapabilitas muncul seiring waktu melalui interaksi kompleks antara sumber daya berwujud dan tidak berwujud. Kapabilitas bisa berwujud seperti proses bisnis yang otomatis, namun kebanyakan cenderung diam-diam dan tidak berwujud, penting untuk membentuk keunggulan kompetitif. Kapabilitas seringkali didasarkan pada pengembangan, pengangkutan, dan pertukaran informasi dan pengetahuan melalui sumber daya manusia perusahaan. Analisis Prio. Menurut Werner P. 1984, analisis Prio adalah inti dari pandangan berbasis sumber daya perusahaan. Prio adalah akronim dari berharga, langka, tak ada bandingannya, dan organisasi. V. Value atau berharga. Sumber daya atau kapabilitas dikatakan bernilai jika memungkinkan perusahaan untuk mengeksploitasi peluang atau menyediakan ancaman di lingkungan. Jika sumber daya tidak memungkinkan perusahaan untuk meminimalkan ancaman atau memanfaatkan peluang, itu tidak meningkatkan posisi kompetitif perusahaan. Faktanya, beberapa ahli menyarankan bahwa memiliki sumber daya yang tidak memenuhi uji nilai Prio sebenarnya menempatkan perusahaan pada kerugian kompetitif. R. Rare atau langka. Sumber daya menjadi langka hanya jika dimiliki secara luas oleh pesaing lain. Dari kriteria ini, mungkin yang paling mudah untuk dinilai. Misalnya, nama merek Coke sangat berharga, tetapi sebagian besar pesaing Coke, Pepsi, 7up, dan RC juga memiliki nama merek yang dikenal luas, menjadikannya tidak terlalu langka. Tentu saja, merek Coke mungkin yang paling dikenal, tetapi itu membuatnya lebih berharga, tidak lebih jarang dalam kasus ini. Dengan demikian, kriteria kelangkaan memasyarakat bahwa sebuah sumber daya tidak dimiliki secara luas di industri. Ini juga menunjukkan bahwa semakin eksklusif akses perusahaan ke sumber daya yang sangat berharga, semakin besar manfaat untuk memilikinya. Inimitable atau tak ada bandingannya. Sumber daya yang tidak ada bandingannya atau kebalikan dari yang ditiru, sulit untuk ditiru atau dibuat pengganti yang siap pakai. Sumber daya tidak dapat ditiru dan tidak dapat digantikan jika sulit bagi perusahaan lain untuk memperolehnya atau untuk menggantikan sesuatu yang lain sebagai gantinya. Sumber daya atau kemampuan yang berharga dan langka akan memberikan keunggulan kompetitif selama perusahaan lain tidak memperoleh kepemilikan atas sumber daya atau pengganti yang dekat. O. Organized atau terorganisir. Kriteria Prio keempat dan terakhir yang menentukan apakah suatu sumber daya atau kapabilitas merupakan sumber keunggulan kompetitif, mengakui bahwa hanya kepemilikan atau kontrol diperlukan, tetapi tidak cukup untuk mendapatkan keuntungan. Perusahaan juga harus memiliki kemampuan organisasi untuk mengeksploitasi sumber daya. Pertanyaan tentang organisasi luas dan mencakup banyak aspek dari suatu perusahaan, tetapi pada dasarnya berarti bahwa perusahaan tersebut dapat menangkap nilai apapun yang mungkin dihasilkan oleh sumber daya atau kapabilitas. Di sini ada 3 aspek analisis eksternal. 3 aspek analisis eksternal untuk lingkungan eksternal yang terbaik adalah memulai dengan lingkungan umum dan kemudian masuk ke industri fokus atau segmen industri. Lingkungan umum. Lingkungan umum ini dikelompokkan menjadi 6 dimensi. Yang pertama ada politik, ekonomi, sosial, teknis atau teknologi, lingkungan, dan yang terakhir ada hukum. Dan ini disingkat menjadi PESTEL. Lingkungan umum. Lingkungan umum terdiri dari dimensi-dimensi dalam masyarakat yang lebih luas yang mempengaruhi industri dan perusahaan di dalamnya. Anda dapat menggunakan akronim sederhana PESTEL untuk membantu mengingatkan Anda tentang 6 segmen lingkungan umum ini. Contoh elemen yang dianalisis di lingkungan
perusahaan tidak dapat secara langsung mengontrol segmen dan elemen lingkungan umum. Dengan demikian, perusahaan yang berhasil mengumpulkan informasi yang diperlukan untuk memahami setiap segmen dan implikasinya terhadap pemilihan dan implementasi strategi yang sesuai, meskipun masing-masing perusahaan terpengaruh secara berbeda. Tidak ada yang dapat mengendalikan ekonomi Amerika Serikat. Sebaliknya, perusahaan di seluruh dunia ditantang untuk memahami dampak penurunan ekonomi ini terhadap strategi mereka saat ini dan di masa depan. Tantangan bagi perusahaan adalah mengevaluasi elemen-elemen tersebut di setiap segmen yang paling penting. Analisis 5 kekuatan Porter tentang struktur pasar. Dibandingkan dengan lingkungan umum, lingkungan industri memiliki efek yang lebih langsung pada daya saing strategis perusahaan dan pengembalian di atas rata-rata, seperti dicontohkan dalam fokus strategis. Secara historis, ketika mempelajari lingkungan persaingan, perusahaan berkonsentrasi pada perusahaan tempat mereka bersaing secara langsung. Namun, perusahaan harus mencari lebih luas untuk mengidentifikasi pesaing saat ini dan yang potensial dengan mengidentifikasi pelanggan potensial serta perusahaan yang melayani mereka. Bersaing untuk pelanggan yang sama dan dengan demikian dipengaruhi oleh bagaimana pelanggan menilai lokasi dan kapabilitas perusahaan dalam keputusan mereka disebut sebagai mikrostruktur pasar. Dan ini adalah bentuk dari analisis Pestel. Yang pertama ada politik, contohnya politik, seberapa stabil lingkungan politik, dan yang kedua ada ekonomi, apa suku bunga saat ini dan perkiraannya. Yang ketiga, sosial atau budaya, contohnya apa tren gaya hidup lokal. Yang keempat, teknis atau teknologi, contohnya bagaimana tingkat perdanaan penelitian di pemerintahan dan industri dan apakah tingkat tersebut berubah. Yang kelima ada lingkungan, contohnya apa masalah lingkungan lokal. Yang keenam, hukum, contohnya bagaimana peraturan mengenai monopoli dan kepemilikan pribadi. Menganalisis lingkungan mikroorganisasi. Ketika kami mengatakan lingkungan mikro, kami merujuk terutama pada industri organisasi dan pasar hulu hilir yang terkait dengannya. Industri adalah sekelompok perusahaan yang menghasilkan produk yang merupakan substitusi dekat. Dalam proses persaingan, perusahaan-perusahaan ini saling mempengaruhi. Biasanya, industri mencakup campuran yang kaya dari strategi kompetitif yang digunakan perusahaan dalam mengejar strategi, daya saing, dan keuntungan di atas rata-rata. Pasar hulu adalah industri yang menyediakan bahan mentah atau input untuk industri fokus. Sedangkan pasar hilir adalah industri atau terkadang segmen konsumen yang mengkonsumsi output industri. Misalnya, pasar produksi minyak adalah pasar hulu penyulingan minyak, atau dan sebaliknya penyulingan minyak adalah hilir produsen minyak, dan pada gilirannya adalah pasar penjualan bensin di hulu. Alih-alih hulu dan hilir, istilah grosir dan eceran yang sering digunakan. Oleh karena itu, lingkungan mikroindustri terdiri dari kelompok pemangku kepentingan yang secara teratur berhubungan dengan perusahaan. Cara hubungan ini berkembang dapat mempengaruhi biaya, kualitas, dan kesuksesan bisnis secara keseluruhan. Intensitas persaingan industri dan potensi keuntungan industri atau yang diukur dengan pengendalian jangka panjang atas modal yang diinvestasikan adalah fungsi dari 5 kekuatan persaingan. Yang pertama, ancaman yang ditimbulkan oleh pendatang baru. Yang kedua, kekuatan pemasok. Yang ketiga, kekuatan pembeli. Yang keempat, produk pengganti. Dan yang terakhir ada intensitas persaingan di antara para pesaing. Analisis 5 kekuatan Porter tentang struktur pasar. Dibandingkan dengan lingkungan umum, lingkungan industri memiliki efek yang lebih langsung pada daya saing strategis perusahaan dan pengembalian di atas rata-rata, seperti dicontohkan dalam kasus strategis. Model Porter mencoba menganalisis daya tarik industri dengan mempertimbangkan 5 kekuatan
dalam 5 pasar. Menurut Porter, kemungkinan perusahaan menghasilkan keuntungan dalam industri tertentu bergantung pada 5 faktor. Yang pertama, hambatan masuk dan ancaman masuk baru. Yang kedua, kekuatan pembeli. Yang ketiga, ada kekuatan pemasok. Yang keempat, ancaman dan substitusi. Dan yang terakhir, ada persaingan. Model 5 kekuatan mengakui bahwa pemasok dapat menjadi pesaing perusahaan, seperti halnya pembeli. Beberapa perusahaan telah berintegrasi maju dalam industri farmasi dengan mengakuisisi distributor atau grosir. Selain itu, perusahaan yang memiliki untuk memasuki pasar baru dan mereka yang menghasilkan produk yang cukup sebagai pengganti produk yang sudah ada dapat menjadi pesaing perusahaan. Misalnya, jika pemasok ke suatu industri kuat, mereka dapat menetapkan harga yang lebih tinggi. Jika anggota industri tidak dapat membebankan biaya yang lebih tinggi tersebut kepada pembeli mereka dalam bentuk harga yang lebih tinggi, anggota industri tersebut mendapatkan lebih sedikit keuntungan. Peserta baru. Mengidentifikasi pendatang baru penting karena mereka dapat mengancam pangsa pasar pesaing yang ada. Kecuali permintaan untuk barang atau jasa meningkat, kapasitas tambahan menahan biaya konsumen turun, menghasilkan pendapatan yang lebih sedikit dan pengembalian yang lebih rendah untuk perusahaan pesaing. Seringkali, pendatang baru memiliki minat yang besar untuk mendapatkan pangsa pasar yang besar. Akibatnya, pesaing baru dapat memaksa perusahaan yang ada untuk menjadi lebih efektif dan efisien dalam belajar bagaimana bersaing pada dimensi baru. Selanjutnya ada kekuatan pembeli. Semakin kuat kekuatan pembeli dalam suatu industri, semakin besar kemungkinan mereka mampu menekan harga dan mengurangi keuntungan perusahaan yang menyediakan produk. Perusahaan berusaha untuk memaksimalkan pengembalian modal yang diinvestasikan. Untuk mengurangi biaya, pembeli menawar untuk kualitas yang lebih tinggi, tingkat layanan yang lebih baik, dan harga yang lebih rendah. Selanjutnya ada kekuatan pemasok. Meningkatkan harga dan menurunkan kualitas produknya merupakan cara potensial yang digunakan oleh pemasok untuk mengarahkan kekuasaan atas perusahaan yang bersaing dalam suatu industri. Persaingan ini mengukur tingkat persaingan antar perusahaan yang ada. Semakin tinggi tingkat persaingan, maka semakin sulit bagi perusahaan yang ada untuk menghasilkan laba yang tinggi. Faktor yang paling menonjol dari pengalaman menunjukkan untuk mempengaruhi intensitas persaingan perusahaan adalah yang pertama ada banyaknya pesaing, yang kedua pertumbuhan industri yang lambat, yang ketiga biaya tetap yang tinggi, yang keempat kurangnya diferensiasi, yang kelima taruhan strategis yang tinggi, dan yang terakhir hambatan keluar yang tinggi. Pertumbuhan industri lambat. Biaya tetap tinggi atau biaya penyimpangan tinggi. Melakukan hal ini memungkinkan perusahaan untuk menyebarkan biaya ke volume output yang lebih besar. Pola kelebihan kapasitas di tingkat industri diikuti dengan persaingan yang intens di tingkat perusahaan tersebut sering diamati dan industri dengan biaya penyimpangan tinggi. Produk yang mudah rusak, misalnya kehilangan nilainya dengan cepat seiring berjalannya waktu. Saat persediaan mereka bertambah, produsen barang yang mudah rusak sering menggunakan strategi harga untuk menjual produk dengan cepat. Kurangnya diferensiasi atau biaya pengalihan rendah. Ketika membeli menemukan produk berbeda yang memenuhi kebutuhan mereka, mereka seringkali membeli produk dengan loyal dari waktu ke waktu. Industri dengan banyak perusahaan yang berhasil membedakan produknya memiliki persaingan yang lebih sedikit, sehingga menurunkan persaingan untuk masing-masing perusahaan. Dalam kasus ini, keputusan pembeli didasarkan terutama pada harga dan pada tingkat yang lebih rendah layanan. Pengaruh biaya mengalihkan identik dengan yang dijelaskan untuk produk yang dibedakan. Namun, biaya peralihan yang tinggi setidaknya sebagian melindungi perusahaan dari upaya saingan untuk menarik pelanggan. Taruhan strategis tinggi. Karena taruhan yang ada di negara ini untuk pabrikan Jepang dan Amerika Serikat,
persaingan antara perusahaan di Amerika Serikat dan industri otomotif global sangat ketat. Meskipun jarak dekat cenderung mendorong persaingan yang lebih besar, persaingan yang berdekatan secara fisik juga berpotensi memberikan manfaat positif. Misalnya, ketika pesaing berada dekat satu sama lain, pemasok lebih mudah untuk melayani mereka, dan mereka dapat mengembangkan skala ekonomi yang mengarahkan pada biaya produksi yang lebih rendah. Selain itu, komunikasi dengan pemangku kepentingan industri utama seperti pemasok difasilitasi dan lebih efisien ketika mereka dekat dengan perusahaan. Merumuskan strategi organisasi dan pribadi dengan strategi Diamond. Semua organisasi memiliki strategi karena tanpa strategi perusahaan tidak dapat mencapai tujuannya. Pertanyaan sebenarnya untuk bisnis bukanlah apakah ia memiliki strategi, melainkan apakah strateginya efektif atau tidak efektif, dan apakah elemen strategi dipilih oleh manajer, keberuntungan, atau secara lalai. Strategi Diamond dikembangkan oleh peneliti strategi Don Hambrick dan Im Fredriksen sebagai kerangka kerja untuk memeriksa mengkomunikasikan strategi. Karena kritik dan analisis mereka menyimpulkan bahwa jika sebuah organisasi harus memiliki strategi, maka strategi tersebut harus memiliki bagian. Strategi dilengkapi dengan 5 elemen utama. Yang pertama, arenas, yaitu di mana kita akan berada. Yang kedua, vehicle, yaitu bagaimana untuk sampai ke sana. Yang ketiga, differentiator, bagaimana cara untuk memenangkan pasar. Yang keempat adalah staging, bagaimana kecepatan dan rangkaian gerakan yang akan diambil. Yang kelima, ada economic logic, bagaimana untuk mendapatkan keuntungan di atas biaya yang telah dikeluarkan. Arena, pembeda, dan logika ekonomi. 3 aspek pertama dari berlian strategi arena, pembeda, dan logika ekonomi sebagai tradisional dalam arti bahwa mereka membahas 3 ciri strategi yang sudah lama ada. Secara khusus, strategi menyesuaikan kebutuhan dan peluang pasar atau terletak di arena dengan fitur unik perusahaan ditunjukkan oleh pembeda untuk menghasilkan kinerja positif atau logika ekonomi. Meskipun kinerja biasanya dilihat dari segi finansial, kinerja dapat memiliki komponen sosial atau lingkungan juga. Strategi tentang arena memberitahu manajer dan karyawan di mana perusahaan akan aktif. Pembeda bisa berbasis aset, yaitu bisa jadi sesuatu yang terkait dengan aset berwujud atau tidak berwujud organisasi. Aset memiliki nilai dan keberadaan fisik. Tanah, mesin, peralatan, mobil, dan bahkan mata uang adalah contoh aset berwujud. Aset tidak berwujud adalah sumber daya non-fisik yang memberikan keuntungan menguntungkan di pasar. Contohnya, merek, hak cipta, perangkat lunak, logo, paten, niat baik, dan faktor tak berwujud lainnya memberikan pengenalan nama untuk produk dan layanan. Pembeda juga dapat ditemukan dalam kapabilitas, yaitu bagaimana organisasi melakukan sesuatu. Sementara logika ekonomi dapat mencangkup keuntungan lingkungan dan sosial atau manfaat yang diperoleh dari masyarakat. Strategi harus mempelajari keuntungan finansial yang cukup bagi investor baru atau pemilik, pembayar pajak, pemerintah, dan segera bersedia untuk melanjutkan ketiga dari berlian strategi dalam logika pandangan ekonomi tradisional yang menjelaskan menunjukkan perusahaan menghasilkan uang. Logika ekonomi memberitahu bagaimana keuntungan akan dihasilkan di atas biaya modal perusahaan. Kendaraan dianggap sebagai bagian dari strategi karena terdapat perbedaan keterampilan dan kompetensi yang terkait dengan kendaraan yang berbeda. Jadi, strategi Diamond adalah alat profesional dan pribadi yang berguna bagi manajer. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga ilmu yang kami sampaikan bermanfaat bagi kalian.